Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triwinoko, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ari Rahmawati MPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 10 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ari. Waalaikumsalam, Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Nah, tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal Ibu agar lebih baik dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran nanti, Bu? Baik, Pak Tri. Untuk kegiatan supervisi yang akan Bapak laksanakan, kebetulan saya megang kelas 10. Materi yang akan saya sampaikan ke mereka adalah teks eksposisi. Tujuan yang akan saya sampaikan adalah seputar pengertian dari teks eksposisi, kemudian struktur dari teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Ketiga itu saja yang mungkin tujuannya yang akan saya sampaikan ke anak-anak, Pak. Oh iya, jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah teks oposisi, kemudian struktur dan kaidah ya, Bu. Baik, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti, Bu? Areanya saya hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan saja, Pak. Baik, jadi area pengembangannya khusus pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya, Bu? Iya, Pak. Terus yang ketiga, Ibu, bagaimana rencana proses pembelajaran yang ingin Ibu lakukan kalau ditinjau dari yang pertama strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan yang ketiga adalah metode pembelajarannya. Silahkan dijelaskan, Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini, saya menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Untuk model pembelajarannya discovery learning, dan untuk metodenya saya belajar menggunakan diskusi kelompok. Baik. Jadi strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional nggak, Bu? Iya. Oh iya ya. Baik, yang selanjutnya adalah modelnya yaitu discovery learning, betul. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan tanya jawab ya, Bu. Baik, untuk media pembelajaran apa saja yang akan Ibu persiapkan? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini, saya menggunakan PowerPoint sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Kedua, saya menggunakan buku paket saja. Dan yang ketiga LKS saja, Pak. LKS atau LKPD ya. Baik, untuk metode pembelajaran menggunakan PowerPoint, kemudian buku paket dan LKS ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran itu, Bu? Pada hari apa, jam berapa, di kelas mana? Kebetulan untuk materi eksposisi di kelas 10 ini saya akan masuk di hari Selasa, ya. tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Jam berapa, Bu? Jam ke-5 dan ke-6. Nah, baik, jadi Ibu nanti akan melaksanakan pembelajarannya di hari Selasa 10 Oktober jam 5.6 kelas berapa, Bu? 11. Kelas 11 ya. Baik, Ibu, jadi nanti pada hari Selasa jam ke-5.6 saya akan datang atau mengunjungi ke kelas Ibu ya. Nah, saya nanti akan melakukan supervisi, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu pada saat pembelajaran. Nah, baik, Ibu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Percakapan yang saya dapat dari pertemuan saya dengan Pak Tri hari ini adalah saya jadi mempersiapkan metode dan
strategi yang saya gunakan saat nanti proses pembelajaran untuk lebih baik lagi untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Baik, jadi persiapannya lebih matang dan strateginya nanti akan lebih baik lagi ya Bu. Iya, makasih. Semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Ibu. Saya kira cukup hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Selasa ya Bu. Dan terakhir kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu kembali dan didampingi oleh guru praktek pengajar nanti. Kira-kira setelah supervisi selesai 3 hari atau seminggu kemudian. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke. Siang-siang kayak gini, panas-panas kayak gini, pasti haus, lapar itu udah ada nih, udah mengganggu jam pelajaran ya. Jadi sebelum Bu Ari menjelaskan materi hari ini, Bu Ari mau kalian fresh dulu pikirannya dengan ice breaking. Silakan bangun semuanya. Oke. Ice breaking kali ini Bu Ari hanya mau 2 kali kesempatan, nggak banyak. Dengan clue yang akan Bu Ari gunakan dari sini adalah kata pegang. Selain Bu Ari mengucapkan kata pegang, tidak perlu kalian megang apapun. Paham? Oke. 1 kali percobaan latihan dan 1 kali kita langsung ice breaking yang betul. Percobaan pertama. Pegang hidung, pegang alis, pegang pundak, pegang leher, kepala. Ayo. Kepala, ada kata pegangnya apa enggak? Enggak ada, enggak usah dipegang. Udah itu latihan. Sekarang sudah yang betul. Konsentrasi. Pegang pinggang, pegang pundak, pegang kuping, pegang rambut, alis. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Materi hari ini akan Bu Ari sampaikan hasil observasi dan teks anekdot. Hari ini Bu Ari menyampaikan teks eksposisi yang masuk ke materi baru setelah kita pertemuan PTS kemarin. Ya, ada 4 poin yang akan Bu Ari sampaikan ke kalian. Pertama, pengertian dari teks eksposisi. Kedua, ciri-ciri dari teks eksposisi. Ketiga, struktur. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Secara berurutan akan Bu Ari sampaikan ke kalian semua, agar kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Ari sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu berhubungan dengan pengertian. Oke. Ini adalah teks eksposisi pengertian yang akan kalian pahami. Secara singkatnya adalah teks yang memberikan atau berisi sebuah informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen. Oke, ada kata kunci seperti biasa setiap pembelajaran, setiap teks. Untuk teks eksposisi ini, itu memiliki kata kuncinya adalah teks yang berisi sebuah pendapat. Itu adalah teks eksposisi. Untuk kalian bisa memahami seperti ini. Hari ini kalian belajar berkelompok, berdiskusi, memberikan sebuah pendapat masing-masing. Kelompoknya Gazian punya pendapat, kelompoknya Alicia punya pendapat, kelompoknya Radit punya pendapat, masing-masing punya pendapat. Nah, pendapat tersebut jika disampaikan berdasarkan informasi disebut teks eksposisi. Paham? Jika diulang lagi, kemarin kita belajar anekdot. Anekdot itu kata kuncinya adalah sebuah teks sindiran. Nah, atau kritikan, betul. Nah, teks eksposisi kata kuncinya adalah teks yang berisi pendapat. Jadi kalau misalkan nanti sebuah teks, kalian membedakan sebuah teks, cukup kalian cari kata kuncinya.
Jika di dalam sebuah teks itu terdapat sebuah pendapat, berarti termasuk ke dalam teks eksposisi. Sampai pengertian paham? Bisa dipahami? Yaitu kita belajar memahami tentang ciri-ciri dari teks eksposisi. Semua teks yang akan kalian pelajari ini berfungsi sebagai pembeda antara teks satu dengan teks yang lainnya. Yang pertama, teks eksposisi ini punya dua ciri. Ciri yang pertama yaitu memiliki gagasan. Yang kedua, mengandung fakta. Ada dua ciri-ciri. Mudah dihafal, mudah diingat. Yang pertama, memiliki gagasan, yaitu gagasan dalam teks eksposisi bisa berisi sebuah pernyataan berupa penilaian, komentar, dan saran. Ingat, jika sebuah penilaian, komentar, dan saran itu harus berbentuk sebuah pernyataan. Ya, bukan pertanyaan. Bedakan pertanyaan dengan pernyataan. Jadi, dalam teks eksposisi itu adalah berupa pernyataan yang ditulis oleh seorang penulis dalam topik yang dibahas. Ya. Kedua, tujuan ini itu untuk membujuk dan mendorong pembaca untuk menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Jadi, nanti Bu Ari akan memberikan kalian sebuah teks eksposisi. Nanti kalian bisa membedakan dari gagasan tersebut. Tujuannya apa sih dari teks tersebut? Yaitu untuk membujuk dan mendorong pembaca dalam menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mengandung fakta. Ada yang tahu fakta itu apa? Apa? Fakta itu adalah kebenaran atau real atau sesuatu yang sudah terjadi. Itu fakta. Jadi, fakta di sini adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sudah terjadi ya. Sedang terjadi atau sudah terjadi itu termasuk sebuah fakta. Tapi kalau belum terjadi itu masuk opini. Ya. Berfungsi untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Ini disebut namanya data atau fakta. Ya, berhubungan dengan data dan fakta karena memperkuat gagasan. Selanjutnya, struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Sebelum Bu Ari mau menjelaskan tentang ketiga struktur ini, Bu Ari mau bertanya dulu. Sebelumnya kalian pasti sudah belajar tentang teks ini ya. Ada yang masih ingat tentang teks eksposisi dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang? Tesis. Tesis dalam struktur teks eksposisi ada di urutan pertama. Berisi data dan fakta. Kedua, argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang pendapat ahli atau masyarakat. Terakhir, penegasan ulang berisi sebuah. Jadi nanti ketika Bu Ari kasih kalian sebuah teks, kemudian kalian menganalisis sebuah strukturnya, kalian hanya membaginya menjadi 3 bagian. Sudah selesai diskusinya? Bu Ari mau pilih random. Dari 5 kelompok ini, Bu Ari akan pilih 2 kelompok yang akan presentasi di depan, memaparkan hasil analisis kalian per kelompok. Akan kalian sampaikan alasannya kenapa ini termasuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bu Ari mau pilih kelompok. Silakan Fatin. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan tentang yang berdasarkan dari penjelasan Ibu Ari yang sudah disampaikan. Yang pertama di kalimat pertama ini namanya tesis. Jadi tesis itu adalah kalimat yang berisikan tentang fakta atau
bisa kita ada isinya, yaitu yang pertama, sampah dipandang sebagai barang yang berguna. Memang benar, sampah itu memang dia itu barang yang mengenai itu yang tidak habis atau tidak ada. Yang kedua, di paragraf kedua ada argumen. Jadi argumen itu dikatakan sebagai pendapat itu pendapat para ahli atau pendapat peruangan. Kedengeran nggak? Tertulis dijelas di sini ada wadah pasal tertentu, yaitu tempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan oleh wasit melalui perjanjian dengan pihak daerah. Lalu yang terakhir, penegasan ulang berada di paragraf 3 yang terakhir. Kenapa disebut penegasan ulang? Karena itu kan para tiga gitu. Oh, bertiga. Oh, ini kan kabarnya. Kalimatnya ialah bahwa untuk mengolah sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dengan peran pemerintah. Begitu saja pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bu Ri mau pilih lagi. Bu Ri minta yang maju sekarang 3 orang deh, biar kedengeran suaranya. Jadi nge-backup temennya kalau misalkan temennya nggak kedengeran suaranya ya. Kelompoknya Cornel, silakan. Silakan sampaikan ke teman-teman teks apa yang kamu analisis, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku sama 3 orang teman aku akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait teks eksposisi yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Keberagaman Hayati. Saya sendiri akan membacakan tesis yang sudah didiskusikan. Pertama, salah satu dampak paling serius adalah perubahan pada keanekaragaman hayati planet kita. Dalam teks ini, kita akan mengeksplorasi dampak perubahan iklim pada keragaman hayati dan mengapa menjadi masalah yang mendalam. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat sensitif terhadap suhu air laut yang naik. Peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim telah menyebabkan pemutihan massal terumbu karang, mengancam berbagai spesies yang tergantung padanya, meningkatkan suhu global, mengakhiri habitat hewan, baik darat maupun laut. Begitu saja tesis yang bisa saya kami lakukan. Selanjutnya adalah argumentasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Claudia. Di sini saya akan membacakan argumen. Argumen itu sebuah pendapat dari para ahli atau dari masyarakat. Di sini ada beberapa orang berpendapat bahwa perubahan iklim adalah fenomena alamiah yang terjadi selama sejarah bumi dan bahwa spesies-spesies harus beradaptasi atau punah sesuai dengan kondisi baru. Meskipun ada argumen seperti ini, mayoritas ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak serius pada keanekaragaman. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya Mauren yang akan membacakan hasil penegasan ulang. Penegasan ulangnya di bagian paragraf 4 nomor 11 terakhir. Sebenarnya penegasan ulang itu sama seperti saran, yaitu dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati adalah masalah serius yang memerlukan tindakan global. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi habitat alami ini adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan dan menjaga iklim. Itu dan termasuk penegasan ulang. Oke, sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah maju memaparkan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok Gazi ataupun kelompok Fatin semuanya bagus, semuanya baik. Bu Ari rasa cukup materi yang sudah Bu Ari sampaikan hari ini terkait teks eksposisi, ada pengertian, struktur, dan kaidah. Pertemuan selanjutnya akan Bu Ari evaluasi kembali pemahaman kalian seputar teks eksposisi ini. Bu Ari tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Triwinauko, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Tangerang. Kali ini saya masih ditemani Ibu Ari Rahmawati, guru bahasa Indonesia di kelas 10 dan kelas 11. Dan pada kesempatan ini saya juga ditemani oleh Ibu Haji Rina Krisnawati sebagai guru praktek pengajar pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari dan Bu Rina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya, Ibu. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ari terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Adapun pertanyaan pertama, Ibu Ari, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran atau jalannya observasi yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Baik, Pak Tri. Untuk proses pelaksanaan belajar yang kemarin sudah dilaksanakan, perasaannya sedikit berbeda ya Pak Tri ya, dari proses pembelajaran sebelumnya, terutama dari anak-anak yang sebelumnya itu sedikit pasif gitu ya Ibu. Sekarang ini jadi lebih aktif sedikit gitu ya, 10% dari siswa yang sebelumnya gitu. Jadi banyak perbedaan yang saya pribadi sebagai pengajar merasakan hal seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada perubahan ya menuju ke arah baik, yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif. Alhamdulillah. Ibu, maaf, boleh diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan saat di kelas kemarin? Baik, sebelumnya di kelas itu saya menyiapkan model pembelajaran dulu Pak Tri, persiapan pembelajaran, kemudian untuk proses penilaian saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan ini di sini saya berhubungan dengan materi yang saya bahas tentang teks eksposisi. Saya menelaah teks eksposisi dari sebuah teks yang sudah saya siapkan untuk siswa. Kemudian untuk keterampilannya saya meminta siswa untuk berdiskusi dan merangkum hasil dari teks eksposisi yang sudah saya sampaikan, kemudian mempresentasikannya di depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik Ibu, terima kasih. Jadi area pengembangannya itu pada area pengetahuan dan keterampilan dengan materi teks eksposisi ya Bu. Kemudian dilaksanakan dengan strateginya adalah diskusi kelompok ya. Alhamdulillah ternyata sudah bagus. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu? Apakah sudah berhasil dengan baik atau masih ada kendala gitu? Dikatakan berhasil, saya sampaikan berhasil Patri, tapi tidak 100% gitu. Karena ya semua proses kan ada plus minusnya gitu ya Pak ya. Ada ya salah satunya itu tadi kekurangannya adalah dari pasifannya siswa gitu. Karena dari sekian banyak siswa yang ada di dalam kelas, kurang lebih dari 38 siswa itu, tidak semua siswa itu aktif. Jadi kesulitan saya adalah untuk menghandle siswa-siswa yang pasif ini supaya mereka bisa membangun percaya dirinya mereka agar lebih aktif lagi sih Pak. Baik, jadi belum 100% ya, itu hal yang biasa karena memang di dalam suatu kegiatan atau proses pembelajaran tentunya tidak bisa kita sempurna Ibu. Ada beberapa hambatan yang tadi Ibu sebutkan adalah kekurangan aktifan beberapa siswa ya Bu. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab siswa itu tidak aktif? Penyebab siswa tidak aktif itu mungkin dari tidak cocoknya antara pertemanan mereka
dalam dalam sebuah lingkup diskusi itu Pak. Karena diskusi tersebut tidak semuanya memiliki gaya belajar yang sama. Ya tidak kinestetik semua atau audio visual semua gitu. Jadi mereka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dari masing-masing dengan gaya belajar masing-masing. Jadi mungkin kedepannya saya akan menyesuaikan mereka per kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing agar bisa sependapat, sefrekuensi satu sama lain. Baik. Sebetulnya mau saya tanyakan di rencana apa ke depan yang akan Ibu lakukan ya, tapi Ibu sudah menguraikan. Jadi rencananya nanti akan kita sesuaikan, akan Ibu sesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Bu. Mungkin masih ada rencana yang lain bisa Sejauh ini sih itu dulu kayaknya Patria. Oh, itu dulu ya. Sama diskusi itu dulu. Baiklah. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan itu kapan sih akan dilakukan? Insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan semester 2 yang Patria di Januari, gitu, karena materi baru juga nanti kita mulai dengan suasana yang baru, konsep yang baru agar mereka juga fresh juga belajarnya. Gitu. Jadi insya Allah di semester 2. Gitu. Baik Ibu. Jadi insya Allah di semester 2 ya, bulan Januari. Semoga nanti kekurangan yang ada kemarin bisa diberikan jalan keluarnya, yaitu dengan memberikan kelompok disesuaikan dengan gaya belajarnya dan kebutuhan belajar mereka. Baik, terima kasih Ibu. Semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses ya Ibu. Saya tunggu ya nanti cerita-cerita kegiatan rencana ke depan dari Ibu. Semoga sukses ya Ibu. Amin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haji Rina untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi kelas atau kegiatan supervisi kelas. Silakan Ibu Haji. Terima kasih Bu Ari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan, itu merasa puas atau bagaimana? Sejujurnya belum puas Ibu. Kalau bisa diukur dengan pengukur nih, Bu Ari itu merasa di skala berapa? Di skala 70%. Oke, jadi saya tadi sudah mendengar tantangannya itu karena dari siswa itu ya, memang ada banyak faktor kan, tapi ya mudah-mudahan dengan ada kita upayakan dengan tadi pengelompokan yang disesuaikan dengan keinginan murid kan gitu ya, dengan cara belajar murid, mungkin itu yang saya coba siapa bisa lebih mudah-mudahan hari ke depan ya bisa untuk mencapai 100 ya, angka 10 kan ya. Angka 100 itu berapa lama tuh membutuhkan waktunya? Iya, Bu. Belum bisa ini ya Ibu, saya untuk bisa menerka apakah saya bisa sampai tapi saya Tapi minimal punya punya keyakinan pasti bisa kan? secepatnya Ibu aja ya. Mudah-mudahan insya Allah. Niat kita sejalan beribadah sejalan juga juga, ya. iya. Ya, baik, terima kasih Bu Ari, mudah-mudahan bisa secepatnya untuk membahas. Amin. Baik Ibu Haji, terima kasih sudah berkenan memberikan umpan balik kepada kami. Semoga bermanfaat dan kita menyadari masih banyak kekurangan pada diri kami, dan insya Allah akan kita perbaiki ke depannya, semoga menjadi lebih baik lagi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik selesai sudah, yang dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rina
selaku guru PP dan kepada Ibu Ali selaku guru yang kita observasi. Untuk itu saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq.